Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ain Hajawiyah selaku dosen pengampu mata pelajaran perilaku organisasi, serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi perubahan organisasional dan manajemen stres. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Kurniawan Sandi 7211421 Anggun Maharani 7211421 129, Yunariska Surya Fahima 7211421 245, Lida Fikri Nur Laila 7211421 246, Aska Amalia 7211421 249, Cecilia Anggraini BR Ginting 7211421 259. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi perubahan. Apakah itu perubahan? Perubahan dalam organisasi adalah proses yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan membuat kondisi organisasi menjadi lain dari sebelumnya. Berubah atau binasa merupakan seruan para manajer pada saat ini di seluruh dunia. Hampir setiap organisasi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang multibudaya, perubahan demografis, imigrasi, ataupun outsourcing. Teknologi secara terus-menerus akan mengubah pekerjaan dalam organisasi. Resesi global yang disebabkan oleh kebangkrutan dari pabrik mobil General Motors dan Seller, para retailer Borders, dan Saber Image, dan organisasi lain yang tak terhitung jumlahnya. Kecenderungan sosial tidak bertahan statis juga. Para konsumen yang sebaliknya merupakan orang asing sekarang bertemu dan berbagi informasi ataupun produk dalam obrolan chat maupun blog. Yang selanjutnya, ada yang namanya perubahan terencana. Tujuan perubahan terencana yaitu yang pertama, berupaya untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, berupaya untuk mengubah perilaku karyawan. Komputer-komputer yang canggih secara signifikan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menemukan dan memperbaiki kecacatan. Oleh karena itu, perlengkapan yang baru secara dramatis mengubah pekerjaan dalam area pengendalian kualitas, dan karena manajemen telah mengantisipasi para karyawan yang dianggap akan melawannya, maka para eksekutif mengembangkan sebuah program untuk membantu orang menjadi terbiasa dengannya dan berhadapan dengan kecemasan yang mungkin akan mereka rasakan. Model perubahan ada 3 langkah, yaitu yang pertama pencairan tingkat sekarang, perpindahan ke tingkat baru, yang ketiga pembekuan atau pemantapan tingkat baru. Bullock dan Batten menggambarkan perubahan terencana menjadi 2 dimensi. Yang pertama, tahap-tahap perubahan. Tingkatan keadaan yang dilalui organisasi ketika menerapkan perubahan terencana. Yang kedua, proses-proses perubahan. Metode yang dipergunakan untuk menggerakkan organisasi dari keadaan satu ke lainnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunariska Surya Fahima dengan NIM 7211421 245. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang perlawanan terhadap perubahan. Sumber perlawanan terhadap perubahan terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber individual, dan yang kedua, sumber organisasi atau kelompok. Sumber-sumber perlawanan individu. Yang pertama ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan tingkah laku yang kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita. Kita melakukan itu karena kita merasa nyaman dan menyenangkan. Contohnya, kita bangun pukul 5 pagi, lalu ke kantor pukul 7, bekerja dan pulang pukul 4 sore. Kemudian istirahat dan tidur pukul 10 malam. Begitu terus kita lakukan sehingga terbentuk satu pola kehidupan sehari-hari. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan tadi, maka muncul mekanisme diri, yaitu penolakan.
Yang kedua adalah keamanan. Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman, dan kita memiliki kebutuhan akan rasa aman yang relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun menjadi besar. Mengubah cara kerja padat karya ke padat modal memunculkan rasa tidak aman bagi para pekerja. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurunnya pendapatan. Para pegawai menolak konsep 5 hari kerja karena itu akan menyebabkan mereka kehilangan upah lembur. Yang keempat, takut terhadap ketidaktahuan. Sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Oleh karena itu, muncul ketidakpastian dan keraguan. Kalau kondisi sekarang sudah pasti dan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti, maka orang akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. Yang terakhir ada pemrosesan informasi secara selektif. Persepsi cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap. Pada awalnya, program keluarga berencana banyak ditolak oleh masyarakat karena banyak yang memandang program ini bertentangan dengan ajaran agama, sehingga menimbulkan sikap negatif. Kemudian sumber-sumber organisasi. Yang pertama ada kelemahan struktural. Kelemahan struktural memiliki arti penolakan yang terstruktur. Organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya menghasilkan stabilitas. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas terganggu. Yang kedua, fokus pada perubahan. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika ada satu bagian diubah, maka bagian lain pun terpengaruh olehnya. Jika manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktur organisasinya, maka perubahan sulit berjalan lancar. Yang ketiga ada kelemahan kelompok. Meskipun individu mau mengubah perilakunya, norma kelompok punya potensi untuk menghalanginya. Sebagai anggota serikat pekerja, walau sebagai pribadi kita setuju atas suatu perubahan, namun jika perubahan itu tidak sesuai dengan norma serikat kerja, maka dukungan individual menjadi lemah. Yang keempat ada ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional bisa mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Misalnya, pengguna komputer untuk merancang suatu desain dapat mengancam kedudukan para juru gambar. Yang terakhir ada ancaman terhadap kekuasaan. Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali bisa dipandang sebagai ancaman kewenangan para penyelia dan manajer tingkat menengah. Kemudian, bagaimana cara mengatasi perlawanan terhadap perubahan? Yang pertama ada pendidikan dan komunikasi. Kita harus memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, seperti ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua ada partisipasi. Kita harus mengajak semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan.
Yang ketiga ada membangun dukungan dan komitmen. Jika para pegawai takut atau cemas, lakukanlah konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan kepada mereka. Itu memang memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. Yang keempat ada manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya, memelintir fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, menyebarkan rumor, dan lain sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada paksaan. Taktik terakhir dalam mengatasi perlawanan terhadap perubahan adalah paksaan. Kita harus memberikan ancaman dan menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggun Maharani dengan NIM 7211421129. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pendekatan untuk mengelola perubahan organisasional. Pada tahap ini terbagi menjadi 4, yaitu model 3 langkah, rencana 8 tahap, riset tindakan, dan pengembangan organisasional. Yang pertama yaitu model 3 langkah yang dikemukakan oleh Kurt Lewin dan terdiri dari 3. Yang pertama, mencairkan atau unfreezing, yaitu perubahan untuk mengatasi tekanan baik dari kerawanan individu dengan kepatuhan kelompok. Dan yang kedua yaitu pergerakan atau movement. Pergerakan atau movement adalah perubahan yang mentransformasi organisasi dari status quo menjadi keadaan akhir yang diinginkan. Yang terakhir, beku kembali atau refreshing, yaitu menstabilisasi intervensi perubahan dengan menyeimbangkan antara kekuatan yang mendorong dengan yang membatasi. Nah, pada model 3 langkah Kurt Lewin adanya mencarikan status quo. Status quo adalah sebuah keadaan yang seimbang antara kekuatan penahan dan kekuatan dorong. Kekuatan penahan adalah kekuatan yang menghalangi pergerakan menjauh dari titik keseimbangan sehingga dapat diturunkan. Dan kekuatan dorong adalah kekuatan yang menyebabkan perilaku dari status quo dan dapat ditingkatkan. Nah, pada tahap kedua yaitu rencana 8 tahap yang dikemukakan oleh John Kotter, terdiri dari 8 tahap yaitu menciptakan urgensi, membentuk koalisi, membuat visi perubahan, mengomunikasikan visi perubahan, menghapus rintangan, menciptakan sasaran jangka pendek, membina perubahan yang diciptakan, mengukuhkan perubahan dalam budaya. Nah, dalam tahap 4 pertama dari Kotter pada dasarnya memperhitungkan tahap pencarian dari Lewin, dan tahap 5, 6, 7 mempresentasikan pergerakan, dan tahap terakhir merupakan membukukan kembali. Oleh karenanya, kontribusi dari Kotter terletak pada menyediakan manajer dan agen perubahan panduan yang lebih terperinci untuk mengimplementasikan perubahan dengan berhasil. Nah, untuk yang ketiga yaitu riset tindakan. Riset tindakan adalah proses perubahan yang didasarkan pada kumpulan data secara sistematis dan melakukan seleksi atas tindakan perubahan yang didasarkan pada apa yang diindikasikan oleh data yang dianalisis. Pada tahap ini terdiri dari 5, yaitu diagnosis, analisis, umpan balik, tindakan, dan evaluasi. Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu pengembangan organisasional. Pengembangan organisasional adalah kumpulan dari intervensi perubahan yang terencana ditetapkan pada nilai demokratis yang humanistik yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas organisasional dan kesejahteraan karyawan. Dan di sini juga adanya nilai-nilai yang mendasari dalam upaya pengembangan organisasional, terdiri dari menghormati orang, kepercayaan dan dukungan, kekuatan pemerataan, konfrontasi, dan partisipasi.
Nah, teknik pengembangan organisasional terbagi menjadi 6, yaitu pelatihan sensitivitas. Pelatihan sensitivitas yaitu pelatihan kelompok yang berupaya untuk mengubah perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur. Nah, yang kedua yaitu umpan balik atau survei, yaitu penggunaan kuesioner untuk mengidentifikasi perbedaan di antara persepsi dari para anggota, diikuti pembahasan dan perbaikan yang disarankan. Nah, yang ketiga, konsultasi proses, yaitu pertemuan seorang konsultan yang akan membantu klien dalam memahami proses peristiwa dengan siapa harus berurusan dan mengidentifikasi proses yang memerlukan perbaikan. Keempat, membangun tim, yaitu interaksi yang tinggi di antara para anggota tim untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan. Nah, yang kelima yaitu pengembangan antar kelompok, yaitu upaya pengembangan organisasional untuk mengubah tingkah laku, stereotip, dan persepsi yang kelompok miliki satu sama lain. Yang keenam, pertanyaan apresiatif, yaitu pendekatan yang berupaya untuk mengidentifikasi kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa dari organisasi yang kemudian dapat dibangun untuk meningkatkan kinerja. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sandi dengan NIM 7211421121. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana menciptakan suatu budaya bagi perusahaan. Dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, perusahaan dapat melakukan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menciptakan budaya baru bagi perusahaan. Untuk menciptakan budaya baru bagi perusahaan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diperhatikan. Yang pertama adalah menstimulasi inovasi budaya. Inovasi adalah suatu gagasan baru yang ditetapkan untuk meningkatkan suatu produk, proses, atau jasa. Inovasi budaya dapat muncul dari anggota organisasi ketika mereka diberikan kebebasan untuk memberikan gagasan baru bagi organisasi. Artinya, suatu perusahaan harus memberikan jaminan untuk tidak memecat mereka ketika melakukan kesalahan dalam memberikan sebuah gagasan terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua adalah menciptakan suatu pembelajaran organisasi. Agar suatu organisasi proaktif mengelola perubahan, dapat dilakukan dengan melakukan pertumbuhan secara terus-menerus sebagai bagian dari budayanya untuk menjadi pembelajaran organisasi, yaitu dengan menciptakan suatu pembelajaran organisasi. Untuk menjadikan suatu perusahaan menjadi pembelajaran organisasi, dapat dilakukan dengan menciptakan suatu strategi, merancang kembali struktur organisasi, dan membentuk kembali budaya organisasi. Pendekatan terakhir yang harus diperhatikan yaitu perubahan organisasi dan stres. Para peneliti mengatakan bahwa perubahan dalam suatu organisasi seringkali membuat para anggotanya mengalami stres. Hal tersebut karena mereka menganggap perubahan tersebut sebagai sebuah ancaman terhadap posisi mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, maka para anggota harus merubah persepsi mereka tentang perubahan organisasi. Mereka harus melihat perubahan organisasi adalah hal yang wajar dan bukanlah ancaman. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Nurlaila dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang stres kerja dan manajemennya. Apa itu stres? Stres adalah suatu kondisi dinamik yang di dalamnya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Saat membahas tentang stres, seringkali kita mengkaitkannya dalam konteks yang negatif.
Namun sebenarnya stres tidak serta-merta buruk, tetapi juga memiliki nilai yang positif. Stres merupakan suatu peluang bila stres itu menawarkan perolehan yang potensial. Sebagai suatu contoh, kinerja superior dari seorang atlet atau pemain panggung menciptakan suatu situasi yang mencekam. Atlet atau individu tersebut seringkali menggunakan stres secara positif untuk meningkatkan kesempatan tampil mereka pada tingkat maksimum. Selain itu, banyak profesional juga memandang tekanan dari beban kerja yang berat dan tenggat waktu sebagai tantangan yang positif yang mendorong kualitas dari pekerjaan karyawan dan kepuasan mereka terhadap pekerjaan. Namun, ketika situasi menjadi negatif, maka stres akan menjadi bahaya dan menghalangi kemajuan dengan meningkatkan tekanan darah serta menciptakan detak jantung yang tidak menentu saat melakukan pekerjaan seperti susah untuk berkomunikasi dan berpikir secara logis. Secara umum, stres juga dihubungkan dengan tuntutan dan sumber daya, di mana tuntutan ini berupa tanggung jawab, tekanan, kewajiban, dan ketidakpastian yang dihadapi oleh para individu di tempat kerja. Sedangkan sumber daya adalah hal-hal di dalam kendali individu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tuntutan tersebut. Selanjutnya adalah sumber stres yang potensial. Sumber stres yang potensial ini dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasional, dan faktor pribadi. Faktor yang pertama yaitu lingkungan, seperti ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi desain dari struktur organisasional. Hal ini juga mempengaruhi level stres di antara karyawan di dalam organisasi tersebut. Terdapat 3 tipe ketidakpastian lingkungan yang utama, yakni yang pertama ketidakpastian ekonomi, yang dapat timbul dari perubahan siklus dalam bisnis. Sebagai contoh, ketika ekonomi terkena hantaman, orang akan menjadi cemas dengan keamanan pekerjaan mereka. Selanjutnya, ketidakpastian politik. Ketidakpastian politik ini bisa terjadi di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Contoh dari ketidakpastian politik ini adalah ancaman terorisme. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian politik yang menjadi sangat menegangkan bagi orang-orang di dalam negara-negara tersebut. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian teknologi. Ketidakpastian teknologi ini muncul karena perubahan teknologi, misalnya seperti robot, komputer, otomasi, dan lain-lain. Perubahan tersebut akan membuat keterampilan dan pengalaman karyawan seakan mudah usang dalam waktu dekat. Sehingga hal tersebut menjadi ancaman bagi banyak orang dan menyebabkan mereka menjadi stres. Faktor yang kedua adalah faktor organisasional, di mana hal ini dapat berupa tekanan untuk menghindari kesalahan, menyelesaikan tugas dalam waktu terbatas, beban kerja yang berlebihan, bos yang menuntut dan tidak sensitif, serta rekan kerja yang kurang baik. Faktor organisasional ini telah dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tuntutan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Hal ini meliputi desain pekerjaan seperti tingkat kemandirian, variasi tugas, dan tingkat otomatisasi. Kemudian ada kondisi kerja dan tata ruang kerja secara fisik. Contoh dari tuntutan tugas adalah seorang kasir Starbucks dan awak pesawat Southwest Airlines yang harus tetap memasang wajah bahagia meskipun mengalami hari yang buruk. Tuntutan pekerjaan tersebut membuat kerja emosional menjadi sebuah sumber stres. Selanjutnya adalah tuntutan peranan, berkaitan dengan tekanan yang ditempatkan kepada seseorang sebagai fungsi peranan tertentu yang dia pegang dalam organisasi. Konflik peran ini menciptakan ekspektasi yang sulit untuk dicapai dan dipuaskan. Tuntutan peran ini dapat berupa beban yang berlebihan, terjadi ketika karyawan diharapkan untuk mengerjakan lebih banyak tugas daripada tenggat waktu yang diberikan, kemudian ketidakjelasan peranan yang berarti bahwa ekspektasi peran tidak secara jelas dipahami, dan karyawan tidak yakin tentang apa yang harus dia lakukan. Para individu yang menghadapi kendala situasional yang tinggi juga kurang mampu untuk terlibat dalam perilaku penyelesaian yang proaktif yang sangat menurunkan level stres. Yang ketiga ada tuntutan interpersonal. Tuntutan interpersonal merupakan tekanan yang diciptakan oleh para karyawan lainnya. Kurangnya dukungan sosial dan para kolega dan hubungan interpersonal yang buruk dapat menyebabkan stres, terutama di antara karyawan dengan kebutuhan sosial yang tinggi.
Riset juga telah mengungkapkan bahwa perilaku dari rekan dan supervisor yang negatif seperti perkelahian, intimidasi, ketidaksopanan, pelecehan rasial, dan pelecehan seksual sangat kuat terkait stres di tempat kerja. Dan faktor yang terakhir adalah faktor pribadi. Faktor pribadi juga dibagi menjadi 3 kategori, yakni permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, dan kepribadian. Masalah-masalah keluarga seperti kegagalan pernikahan, putusnya hubungan dekat dengan saudara, serta permasalahan lainnya dapat menciptakan stres pada karyawan. Hal ini umumnya terjadi pada karyawan yang sering kali tidak bisa meninggalkan permasalahan pribadi tersebut di tempat kerja. Yang kedua, permasalahan ekonomi atau sumber finansial yang berlebihan dapat menciptakan stres dan menyedot perhatian menjauh dari pekerjaan. Yang terakhir adalah kepribadian. Para peneliti telah menyimpulkan bahwa beberapa orang yang memiliki kecenderungan yang inheren untuk menekankan pada aspek yang negatif dari dunia. Jika hal tersebut benar, maka faktor individu yang signifikan yang mempengaruhi stres adalah faktor dasar seseorang. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya, Cecilia Anggrana Bruginting, NIM 721142129, akan menjelaskan mengenai perbedaan individu. Seseorang dapat berkembang karena stres atau bisa juga menjadi kewalahan karena stres. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dari kemampuan seseorang dalam menangani stres. Perbedaan individu ini dibedakan menjadi 4, yaitu persepsi, pengalaman, dukungan sosial, dan kepribadian. Persepsi atau cara pandang seseorang. Di sini, sebagai contoh, pemecatan akan menyebabkan salah seorang takut kehilangan pekerjaannya. Tetapi, seorang yang lain akan memandang ini sebagai peluang yang besar untuk memperoleh pesangon yang lebih besar dan dapat memulai bisnisnya. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman ini jika dikaitkan dengan stres kerja cenderung bersifat negatif. Hal ini disebabkan karena 2 hal. Yang pertama, orang-orang yang tetap bertahan dengan suatu organisasi memiliki sifat yang lebih tahan terhadap stres atau lebih tahan terhadap karakteristik stres dari organisasi tersebut. Yang kedua, karena orang-orang yang mengembangkan mekanisme untuk mengatasi dalam berurusan dengan stres, sehingga memerlukan waktu untuk dapat beradaptasi dan mengalami stres yang lebih sedikit. Yang ketiga, dukungan sosial, di mana dukungan sosial ini dapat diraih dari hubungan antara kolega dengan para rekan-rekan kerja atau dengan supervisor, di mana dukungan sosial ini dapat meringankan dan mengurangi efek dari tekanan pekerjaan yang tinggi. Dan yang keempat, kepribadian. Kepribadian ini berpengaruh kepada penanganan stres karena individu neurotik itu lebih rentan untuk meyakini bahwa terdapat sumber stres dalam lingkungan pekerjaan mereka, sehingga mereka mempercayai bahwa lingkungan mereka lebih mengancam. Mereka cenderung memilih mekanisme untuk mengatasi yang sedikit adaptif, bergantung pada penghindaran untuk berurusan dengan permasalahan dibandingkan dengan menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini dibedakan menjadi 2, yaitu budaya kolektivitas dan budaya individualistik. Budaya kolektivitas ini biasanya bekerja dengan ekstra jam kerja terlihat sebagai sebuah pengorbanan untuk keluarga, dan biasanya ini terdapat pada negara-negara di daerah Asia dan Amerika Latin, dengan tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan budaya di individualistik. Yang kedua yaitu budaya individualistik, di mana budaya ini lebih mengalami stres yang lebih tinggi dibandingkan dari budaya kolektivitas, dikarenakan bekerja terlihat sebagai suatu sarana untuk pencapaian pribadi yang diambil dari keluarga. Budaya individualistik ini biasanya ada di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Sebenarnya sumber stres terkait dengan stres yang dirasakan dan tekanan di antara karyawan di negara-negara itu berbeda.
Tetapi dampak dari stres sama buruknya bagi para karyawan-karyawan di seluruh budaya, baik di budaya kolektivitas atau di budaya individualistik. Stres memiliki konsekuensi yang terbagi menjadi 3, yaitu gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku. Di mana gejala fisiologis itu dapat dilihat dengan adanya perubahan dalam metabolisme, meningkatnya fungsi jantung dan tingkat pernapasan dan tekanan darah, membawa sakit kepala, serta menimbulkan serangan jantung. Hal ini membuktikan bahwa stres memiliki efek yang dapat membahayakan fisiologis. Tuntutan pekerjaan yang penuh tekanan berkaitan dengan meningkatnya kerentanan terhadap penyakit pernapasan dan fungsi kekebalan tubuh. Yang kedua, gejala psikologis. Gejala psikologis ini biasanya terjadi karena adanya ketidakpuasan sehingga dapat menyebabkan stres yang ditandai dengan ketegangan, kecemasan, sifat lekas marah, kebosanan, dan penundaan. Pekerjaan yang membuat tuntutan berlipat dan pertentangan atau kurangnya kejelasan mengenai kewajiban dari pemegang jabatan, otoritas, dan tanggung jawab yang meningkatkan stres dan ketidakpuasan. Yang ketiga yaitu gejala perilaku. Gejala perilaku ini biasanya ditandai dengan penurunan dalam produktivitas, ketidakhadiran dan tingkat perputaran, perubahan dalam kebiasaan makan, meningkatnya rokok atau konsumsi alkohol, gelisah, dan gangguan tidur. Seseorang bisa melakukan tugasnya dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih intens jika mereka berada pada level stres yang lebih rendah, menuju moderat. Tetapi ketika seseorang terlalu banyak stres yang memberikan tuntutan yang tidak dapat dicapai oleh seseorang dapat mengakibatkan kinerja yang mereka lakukan itu menjadi lebih rendah. Untuk menjaga kinerja dari para karyawan diperlukan dengan pengelolaan stres, di mana level stres yang lebih rendah menuju moderat dapat mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Tetapi ada beberapa karyawan yang memandang bahwa level stres yang rendah ini sebagai hal yang tidak diinginkan, sehingga dibutuhkan pengelolaan stres untuk mengatur tingkat stres dari karyawan tersebut. Pengelolaan stres dapat dibedakan menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasional. Dalam pendekatan individu dibutuhkan manajemen waktu, di mana manajemen waktu ini dapat dilakukan untuk mengatur jadwal-jadwal dari seorang karyawan agar penundaan-penundaan pekerjaannya tidak lebih banyak dilakukan. Sebagai sarana yang bisa dilakukannya itu seperti membuat daftar aktivitas sehari-hari, membuat prioritas kerja, menjadwalkan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan prioritas-prioritas kerja yang telah disusun sebelumnya, melakukan berbagai hal yang menuntut di pekerjaan, dan menghindari gangguan elektronik yang dapat menyebabkan menurunnya efisiensi kerja. Dengan melakukan keterampilan manajemen waktu ini dapat membantu dan meminimalkan penundaan dalam pekerjaan. Yang kedua, latihan fisik yang tidak kompetitif. Latihan fisik yang tidak kompetitif ini biasanya dianjurkan oleh dokter, dapat dilakukan dengan aerobik, jalan-jalan, jogging, bersepeda, atau berenang. Latihan fisik yang tidak kompetitif ini secara efektif dapat meningkatkan level stres karena dapat mengalihkan perhatian pada tekanan sebelumnya menjadi ke arah aktivitas-aktivitas latihan fisik ini. Yang ketiga yaitu teknik relaksasi seperti meditasi, hipnotis, dan bernapas dalam-dalam. Relaksasi ini dapat menghilangkan ketegangan dan memberikan rasa damai yang nyata. Dan yang keempat, jaringan dukungan sosial yang diperluas. Dengan memperluas jaringan sosial ini, dapat menyediakan tempat atau seseorang yang mampu mendengarkan permasalahan-permasalahan dan dapat memberikan perspektif yang lebih objektif mengenai permasalahan tersebut. Selanjutnya, pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional ini dapat dilakukan
dengan seleksi dan penempatan, di mana para manajer harus merekrut individu yang berpengalaman dengan ruang internal dan dapat beradaptasi dengan lebih banyak terhadap pekerjaan yang lebih banyak menghasilkan stres dan melaksanakan pekerjaan dengan lebih efektif. Yang kedua, pelatihan, di mana pelatihan ini dapat meningkatkan efektivitas diri dari seorang individu sehingga dapat mengurangi ketegangan pada pekerjaannya. Yang ketiga, penetapan tujuan. Tujuan dapat menurunkan stres serta memberikan motivasi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, dapat menurunkan ketidakpastian mengenai pekerjaan secara aktual, sehingga frustasi, ketidakjelasan peranan, dan stres pada karyawan dapat menurun. Yang keempat, merancang kembali pekerjaan. Merancang kembali pekerjaan yang tepat bagi karyawan dengan kebutuhan pertumbuhan yang rendah dapat berupa sedikit tanggung jawab dan meningkatkan spesialisasi. Individu menjadi lebih memilih struktur dan rutin sehingga dapat menurunkan variasi keterampilan dan dapat mengurangi ketidakpastian dan level stres. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan karyawan. Dengan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan akan menunjukkan bahwa kenaikan dalam pemberdayaan karyawan akan menurunkan ketegangan psikologis. Yang keenam, meningkatkan komunikasi organisasional. Meningkatkan komunikasi dalam organisasional ini berperan dalam memerantarai hubungan antara stres dengan tanggapan dari karyawan. Komunikasi ini dapat pula digunakan sebagai sarana yang efektif untuk membentuk persepsi karyawan. Yang ketujuh, cuti panjang. Dan yang ke-8, melakukan program kesehatan, di mana program kesehatan ini biasanya dilakukan dengan menyediakan lokakarya untuk membantu orang-orang berhenti merokok, mengendalikan pemakaian alkohol, kehilangan berat badan, makanan dengan lebih baik, dan mengembangkan program latihan secara teratur, membantu dan meningkatkan kondisi fisik serta mental dari karyawan tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.